Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak hebat SMA kelas 10. Kita akan belajar tentang menjalin hidup penuh manfaat dengan menghindari berfoya-foya, riya, sum'ah, takabur, dan hasad. Capaian pembelajaran atau CP pada elemen akhlak, peserta didik memahami manfaat menghindari penyakit hati. Tujuan pembelajaran atau TP, peserta didik mampu membiasakan diri untuk menghindari akhlak mazmumah dan menampilkan akhlak mahmudah dalam kehidupan sehari-hari. Yang kedua, peserta didik dapat menganalisis manfaat dan cara menghindari perilaku berfoya-foya, riya, sum'ah, takabur, dan hasad, serta meyakini bahwa Islam melarang perilaku tercela sehingga termotivasi untuk menghindarinya. Ayat yang terkait dengan materi yaitu Quran Surah Luqman, Surah ke-31 ayat 16 sampai 19. Selanjutnya berfoya-foya. Berfoya-foya adalah pola pikir, sikap, dan tindakan yang tidak seimbang dalam menggunakan harta. Islam melarang perilaku berlebih-lebihan atau melebihi batas atau israf dan boros atau tabdzir dalam membelanjakan harta. Keduanya termasuk perbuatan setan. Islam menganjurkan umatnya untuk hidup bersahaja, seimbang, dan proporsional. Dalil larangan berfoya-foya yaitu Quran Surah Al-Isra Surah ke-17 ayat 26-27 dan Quran Surah Al-Furqan Surah ke-25 ayat 67. Berikutnya yaitu riya dan sum'ah. Riya secara bahasa menampakkan atau memperlihatkan. Secara istilah yaitu melakukan ibadah dengan niat supaya mendapat pujian atau penghargaan dari orang lain. Sum'ah secara bahasa adalah memperdengarkan, secara istilah adalah memperdengarkan amal ibadah yang dilakukan kepada orang lain agar dirinya mendapat pujian. Ayat yang menjelaskan tentang riya yaitu Quran Surah Al-Baqarah Surah kedua ayat 264. Berikutnya yaitu takabur. Takabur adalah sikap seseorang yang menunjukkan sifat sombong atau merasa lebih kuat dan lebih hebat dibanding orang lain. Ayat yang menjelaskan tentang takabur yaitu Quran Surah Al-A'raf Surah ke-7 ayat 40. Yang artinya, sesungguhnya orang-orang yang mendustakan ayat-ayat kami dan menyombongkan diri terhadapnya, tidak akan dibukakan pintu-pintu langit bagi mereka, dan mereka tidak akan masuk surga sebelum unta masuk ke dalam lubang jarum. Demikianlah kami memberi balasan kepada orang-orang yang berbuat jahat. Berikutnya yaitu hasad. Hasad adalah sifat seseorang yang merasa tidak senang terhadap kebahagiaan orang lain karena memperoleh suatu nikmat dan berusaha menghilangkan nikmat tersebut. Ayat yang menjelaskan tentang hasad yaitu Quran Surah An-Nisa Surah keempat ayat 32. Yang artinya, dan janganlah kamu iri hati terhadap karunia yang telah dilebihkan Allah kepada sebagian kamu atas sebagian yang lain. Karena bagi laki-laki ada bagian dari apa yang mereka usahakan, dan bagi perempuan pun ada bagian dari apa yang mereka usahakan. Mohonlah kepada Allah sebagian karunia-Nya, sungguh Allah Maha mengetahui segala sesuatu. Jadi, dalam Quran Surah An-Nisa ayat 32 ini, merupakan larangan bagi umat manusia untuk melakukan iri hati terhadap karunia yang telah Allah berikan kepada orang lain. Karena setiap orang sudah memperoleh bagian masing-masing sesuai dengan usahanya. Jadi, kita tidak boleh iri dengan apa yang orang miliki. Nah, dengan nikmat yang Allah berikan kepada orang lain, itu adalah bentuk kemahadilan Allah sesuai dengan apa yang kita usahakan. Baik anak-anak hebat, terima kasih. Bahagia, sukses, dan sehat selalu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.